Bahkan kita harus selalu berkata, aku bisa saja kepleset. Aku bisa saja melakukan kesalahan. Ini yang menjadikan orang akan selalu berhati-hati. Ini kan sekali tendang dapat dua. Dengan pemahaman bahwasanya kita bisa bersalah, agar kita bisa memandang orang lain tidak dengan pandangan merendahkan. Agar tidak melihat kita menjadi orang yang sombong. Merasa tidak bisa bersalah. Nah, di saat kita menyadari bahwasanya diri kita ini orang yang bisa bersalah, kita tidak sombong, maka begitu mudahnya kita itu diberi masukan oleh orang untuk menjadi kita lebih baik. Di saat diingatkan begitu mudah, oh iya sih, memang saya manusia bisa bersalah. Alhamdulillah ada mengingatkan saya, terima kasih wahai saudaraku, engkau telah mengingatkan aku. Akan tapi manusia yang diberi oleh Allah dengan yang diterhinakan dengan kesombongan, kalau diingatkan dia membela diri. Kalau orang membela diri sementara dia dalam kesalahan seperti orang terpuruk dalam kubang kehinaan, ada orang melambaikan tangan ingin menolong, dia menepis. Karena dia tidak merasa dia dalam kubang keharaman. Dia tidak merasa bahwasanya dia dalam kesalahan. Dan tidak menyadari dia salah itu bermacam-macam. Ada salah informasi. Itu tahu kubang kehinaan, orang bilang itu kolam renang yang bersih. Ya kacau lah. Ini salah di dalam memahami keberadaannya, itu menjadikan orang susah dientaskan. Wong dia tidak merasa terhina, kan dia tidak merasa di kubang kehinaan, mau dientaskan bagaimana, susah. Atau memang dia orang sombong, nggak mau dengar, makanya juga nggak bisa. Sehingga ditolong pun, aku nggak sesat kok, aku nggak salah kok. Di sisi lain, tadi kalau kita melihat orang masih dalam kubang kehinaan, jangan melihat dia dengan mata merendahkan. Karena bisa saja kita kepleset kecebur ke sana loh ya. Kita bisa kecebur ke sana, hati-hati. Akan tapi yang benar adalah kita mandang dia dengan mata kasih, sayang dan cinta. Panjatan doa kalau melihat saudara kita masih terpuruk dalam kehinaan, keharaman dalam dosa, bukan untuk kita hinakan. Tapi kita memohon kepada Allah, kita ajak dengan halus, dengan penuh kelembutan. Ini. Dan kita tidak meremehkan, oh dasar kau ini. Bahkan mungkin karena kesombongan kita, apaan tuh? Gayanya sok beragama, gayanya bangun masjid, gayanya tapi kau begini. Ini nggak boleh. Merendahkan orang nggak boleh. Siapapun dari kita bisa bersalah loh ya. Kita bukan malaikat. Nah ini adalah kunci yang kami hadirkan untuk bicarakan sesuatu yang akan kita bahas. Kita bahas tentang riba. Semua yang masih berurusan dengan riba, jangan ragu. Allah bisa mengentaskan kita loh ya. Kita punya Tuhan Allah. Jangan ragu. Nah kuncinya pahami dulu bahwasanya memang kita bisa bersalah. Agar di saat kita mendengar peringatan, di saat kita diingatkan, mudah kita memberikan tangan kita untuk bisa dientaskan. Seperti itu. Di samping itu kami himbau. Mohon maaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di saat Anda sudah terbebas dari riba misalnya, ini harus benar rambu-rambu ini. Jangan sampai kita masuk kepada kehinaan yang lain. Terbebas dari riba, tentunya masuk wilayah sombong. Maka bagi Anda yang sudah dibebaskan oleh Allah dari urusan riba, kemudian Anda melihat ada beberapa saudara yang masih berada dalam kubang riba, maka pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Jangan pandangan merendahkan. Sering kami kedatangan beberapa orang yang masih berurusan dengan riba, datang dengan derai air mata. Khususnya beberapa waktu kami umroh, karena biasanya mereka umroh dengan kami, bisa bertemu terus dalam perjalanan ngobrol-ngobrol, tiba-tiba pecah tangis yang tidak bisa ditahan. Saya ingin mengentaskan diri saya dari riba, tapi saya belum bisa. Macam-macam. Artinya apa? Mungkin kita melihat saudara kita masih berada dalam kubang riba. Tapi kita tidak mengerti, tidak tahu. Bisa saja dia adalah orang yang menangis tiap malam.
pengen terentaskan dari riba tapi belum bisa. Saya mulai dari sini. Kadang kita itu gampang menjadi orang yang punya kecongkaan dalam beribadah. Sudah merasa paling bersih, lihat wah haram. Riba apaan tuh, Ustaz apaan tuh? Ini masih riba, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahnya dia tuh yang perlu diistighfari juga karena astagfirullahnya kesombongan. Mestinya orang di saat melihat saudaranya betul-betul masih dalam riba, sedih dia kalau lu menangis. Lalu mohon kepada Allah, ya Allah, itu sahabatku, itu saudaraku ya Allah. Dalam kubang riba ya Allah, entaskan ya Allah, ganti dengan modal halal bersih penuh berkah. Begitu. Nah, kalau kita punya hati semacam ini, kalau Anda punya hati penuh kasih dengan orang yang terjerumus dalam riba, Anda tidak akan terjerumus dalam riba. Sebab rasa sedih Anda karena Anda menyadari bahwasanya dia terpuruk. Berarti Anda mengerti tempatnya terpuruk. Di saat Anda merasa kesian, sedih dengan penuh kasih melihat dia, berarti Anda ngerti kubang kehinaan itu di mana tempatnya. Maka Anda tidak akan terjerumus. Maka perlu pantau, lihat. Maka setiap malam kalau perlu kita mendoakan saudara-saudari kita yang masih berada dalam dunia riba. Banknya bank konvensional. Kita doakan, bahkan mereka orang yang luar biasa. Sampai ada yang dengan kami, Buya, kamu belum bisa langsung lolos. Karena bisnisnya besar. 4 tahun Buya baru saya akan terlepas dari riba. Ada yang 8 tahun terbebas dari riba. Dari mulai kenal dengan kami 8 tahun. Saya belum bisa menyelesaikan langsung, Buya. Tidak apa-apa. Yang penting niat untuk berhijrah. Alhamdulillah mereka lancar, semuanya dimudahkan oleh Allah. Bahkan sebagai seorang pegawai belum bisa lepas. Kecuali 3 tahun. Kenapa? Karena saya yang menyekolahkan adalah bank tersebut, Buya. Sehingga kalau saya keluar, saya harus membayar begini-begini. Macam-macam. Makanya jangan merendahkan orang. Dia sebetulnya pengen keluar, tapi nggak bisa. Belum bisa. Maka itu yang perlu kita hadirkan. Ya jelas setiap peminjaman yang kembalinya ada tambahannya, itu riba. Sudah, tidak usah ragu. Dan jangan mau mendengar fatwa-fatwa yang malah menjerumuskan. Lah tadi yang kami sampaikan. Jika orang berada dalam kubang kehinaan, keharaman, terus ada orang ngomong, itu kolam renang yang bersih, lah itu menjerumuskan. Jadi sekarang ada fatwa-fatwa yang seperti itu. Diangkat dari orang-orang yang katanya berpendidikan. Loh, ilmu itu kan jelas. Dunia fikih, ilmu orang fikih, ahli fikih yang akan membahasnya. Masalah ilmu-ilmu yang lainnya, masalah kedokteran, masalah kesehatan, ya dokter. Kadang comot sana, comot sini. Sehingga menjadi orang ragu untuk hijrah ini gara-gara munculnya orang-orang semacam itu. Bahkan kami selalu seru. Kalau seandainya dunia syariat ini betul-betul diangkat. Lembaga-lembaga keuangan yang syariah ini. Paling tidak apa yang bisa kita peroleh. Dalam dunia lembaga keuangan tersebut, cara berbisnis kita sudah model-model Islami. Ada bagi hasil, ada ini, ada itu, macam-macam. Kemudian juga lembaga keuangan yang Islami itu kalau berurusan dengan nasabah, urusan bisnis akan diingat urusan zakatnya dan seterusnya. Kalau masih ada kekurangan, iya itu kan produk atau hasil daripada pemikiran-pemikiran yang disimpulkan dalam bentuk lembaga keuangan. Kalau ada kekurangan, ya wajar, tinggal kita sempurnakan. Sehingga urusan riba, urusan keharaman itu akan lebih terpantau. Mohon maaf, misalnya kalau lembaga keuangan syariah, kalau Anda ingin investasi bisnis atau Anda menitipkan uang di situ untuk investasi, kalau bank syariat tidak akan diinvestasikan ke tempat yang haram. Itu sudah rambu-rambunya. Tapi kalau dunia konvensional, Anda akan tutup mata, yang penting aku investasi di situ. Diletakkan di mana di sana? Jadi kalau berpikir tuh panjang, jangan seperti sebagian orang mengatakan, oh nggak apa-apa, itu gini, halal. Oh bukan di situ saja pembahasan kita dalam dunia konvensional dan dunia syariah ini bukan sekedar urusan pinjam-meminjam yang ada bunganya, bukan itu. Akan tapi kalau Anda menitipkan uang di tempat tersebut, akan diinvestasikan di mana? Ini jauh lebih luas lagi.
Kalau ada seseorang punya perusahaan, punya diskotik yang di situ ada minuman kerasnya atau apa saja, saya ingin buat perusahaan khomer, naudzubillah ada orang. Pinjam ke bank konvensional, nggak pernah ditanya, penting pembayarannya benar. Tapi kalau bank syariah Anda mengajukan, saya ingin membuat pabrik minuman keras, nggak akan dikasih. Duh, ini loh maksudnya cara berpikir kita harus seluas itu. Jangan hanya urusan minjem ada tambahannya bunga, ada dibahas itu. Sehingga menjadikan orang untuk hijrah itu nggak semangat. Kita perlu dukung bank-bank syariah. Bank-bank syariah harus kita dukung agar mereka kuat. Kalau bank syariah kuat itu lebih banyak penerapan syariat nanti. Ini harus kita sadari. Jadi kalau kita cerita tentang dunia syariat itu panjang kisahnya. Panjang kisahnya. Sehingga jangan sampai Anda yang masih punya modal besar itu, Anda biarkan di dunia konvensional. Sudah waktunya Anda niat, biarpun belum tentu tuntas hari ini. Percayalah kalau dengan Allah itu sederhana. Dengan Allah kita tawadhu, ya Allah entaskan aku. Tidak usah banyak berhujah dengan Allah. Kalau dengan Allah berhujah, kita tidak akan ditolong malahan. Ya Allah, aku masih dalam kubang riba ya Allah. Entaskan, minta kepada Allah. Itu yang penting. Tidak usah datang kepada ustadz cari fatwa yang lain. Lah, kita datang kepada ustadz cari fatwa lain, fatwa ini ustadznya hanya fatwa masalah urusan bunga tadi. Sementara pembahasan kita tentang dunia konvensional dan syariah ini lebih luas dari itu. Lebih luas dari itu. Mungkin Anda pernah dengar ya beberapa ustadz yang katanya ustadz masyhur dan sebagainya. Begitu enteng yang mengatakan nggak apa-apa. Loh, lebih baik diam daripada mengatakan tidak apa-apa. Orang yang mau hijrah jadi batal gara-gara dia ngomong nggak apa-apa kok. Kalau dia belum bisa meyakinkan orang, diam saja. Karena ini bahaya sekali. Islam nggak maju-maju dengan begini ini. Tentunya Islam yang kita maksud ya Islam kita, Islam yang lembut dengan penuh keindahan ini. Mungkin Anda di antara yang hadir ini, Anda masih di bank konvensional. Tapi saya bersyukur, biarpun Anda di konvensional, hari ini Anda mendengar. Siapa yang menjadikan Anda mau ikut bergabung? Allah. Siapa yang menjadikan saya ngomong begini? Allah. Bertemu antara telinga Anda yang mendengar dan suara saya yang saya keluarkan, Allah yang menjadikan itu semuanya. Artinya kita ini sepertinya kita ini sudah batin kita itu sudah merencanakan kebaikan. Dan Allah insya Allah memang sudah pilih kilat, Allah tentukan kita untuk menjadi orang yang selamat. Itu yang harus kita rasakan. Kalau Allah tidak mengendaki Anda bergabung, macam-macam, internetnya mati, HP-nya hilang, macam-macam. Tapi kenyataannya Anda bisa bergabung kok. Anda bisa dengar kok. Nah ini, jadi bicara tentang riba itu seperti itu. Kemudian tentang riba saja, khusus riba, na'udzubillah. Kemarin ada satu ustadz bertanya, Buya, kok ada orang mengatakan riba itu minas shaghair, dosa kecil, innalillah. Ia mengatakan, kok bisa riba dikatakan dosa kecil? Dosa gede, besar. Kita harus takut. Ini yang bisa kami hadirkan. Ketahuilah bahwasanya mudah kepada Allah itu. Ada dosa lebih gede dari riba, ternyata ditolong oleh Allah. Apa itu menyekutukan Allah? Sayyidina Umar bin Khattab targetnya membunuh Nabi. Memusuhi Nabi. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, apa yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab? Khalid bin Walid sebelum menjadi Sayyidina Khalid, panglima Islam, beliau adalah panglima kafir. Ditakuti. Di perang Uhud, membikin porak-poranda kaum muslimin. Dengan kehebatan dalam strategi perangnya. Kejahatannya jauh lebih daripada riba. Tapi kalau Allah sudah menolong, apa yang terjadi? Sayyidina Khalid datang masuk Islam. Allah. Yang mengangkat Sayyidina Khalid siapa? Allah. Yang mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab adalah siapa? Allah. Kenapa kita ragu? Biarpun kita dalam kubang keharaman, yuk kita kembali. Allah Maha Kasih kok. Modal dari mana? Nah, ini kurang iman. Allah akan ganti dengan modal yang lebih besar lagi. Yang penting kita sudah niat mulai hari ini saya harus hijrah. Apapun. Tolong jaga telinga Anda, jangan mendengar Anda fatwa picisan. Kami mendengar beberapa orang. Dan orang itu sepertinya juga kenal. Orang itu juga kenal dengan kami. Bahkan mungkin sering berjumpa dengan kami. Akan tapi tidak tahu kenapa dia tidak bisa mengeluarkan fatwa seperti itu. Kalau seandainya saya masih berurusan dengan bank konvensional, amanat saya sebagai seorang ustadz,
saya istighfar kepada Allah, tapi saya tidak boleh mengatakan bank konvensional jadi aman, nggak boleh begitu. Yang jadi masalah kadang-kadang orang itu adalah mengeluarkan fatwa sesuai dengan hawa nafsunya, biar dia itu adalah aman dalam wilayah tersebut. Bahkan kita sebaliknya, walau kana murran, walau ala nafsik. Pahit kita harus berani ngomongkan begitu. Anak-anak ingin membuat rekening, macam-macam ceritanya. Buya, boleh, apakah perlu kita buat rekening konvensional? Ya lebih mudah dan sebagainya. Kita jawab, yang mudahkan Allah bukan bank. Nggak usah. Kita tidak membuat rekening bank konvensional. Dulu iya, awal-awal dulu, karena mungkin belum ada, masih pinjam seorang, atau namanya siapa, itu nggak ada. Setelah itu kita tidak pakai konvensional. Waktu itu pinjam, karena kita belum punya rekening. Mungkin kalau dari awal-awal kita pinjam namanya orang. Memang kita tidak punya rekening, waktu kita tidak pernah urusan ke bank dan sebagainya, pinjam aja. Sekarang bank syariah semuanya. Suatu ketika ada yang bertanya, Buya, ada masjid atau lembaga ini minta bantuan, tapi kok banknya masih konvensional, gimana? Kita jawab, Anda bertanya atau cerita? Atau minta pendapat? Dia bilang minta pendapat. Kalau minta pendapat harus dengar saya dong. Kalau cerita ya, saya akan jawab yang berbeda. Katanya minta pendapat. Kalau minta pendapat, jangan berikan bantuan kepada lembaga agama yang masih tidak peduli dengan syariat. Bantu yang lainnya. Lebih baik Anda bangun musola di samping rumah Anda saja. Nggak usah bangun pondok itu. Nggak usah bantu pondok itu. Karena masih dia tidak peduli dengan syariah. Ini hakikat. Karena itu iman dalam diri saya. Apa syariat apa yang diperjuangkan? Kalau ternyata membuat bank rekening syariah saja nggak bisa. Kemarin kita di daerah, kita ke Kalimantan Barat ya. Kita masuk satu daerah, ada satu ustadz. Memang akhirnya kita tolong. Rupanya di kampung itu tidak ada bank syariat. Harus pergi ke kota jauh sekali. Perjalanan bisa sampai berjam-jam gitu lah. Ini kasus begini darurat. Ini kalau ini memang jauh betul, nggak ada. Tapi kita sangat mudah. Itu nggak perlu yang dibikin. Makanya Pak, ya jangan sumbang dong, jangan nyumbang. Maaf, sampai saya tambah. Bukan berarti Anda harus nyumbang ke Al-Bacah. Oh, enggak. Yang penting jangan Anda bantu lembaga, masjid yang masih menggunakan konvensional. Karena apa? Lebih baik Anda sumbangkan ke tempat lain sudah menggunakan syariah. Itu harus punya keyakinan begitu. Karena apa? Kurang tawakal. Bisa jadi. Khawatir bahasanya apa? Ini hakikat. Kita harus... Kadang-kadang sedih kita tuh. Sedih yang demikian itu. Lalu apa yang kita perjuangkan dari syariat ini? Ingat, nah ini. Bukan berarti Anda harus kalah baca. Oh, enggak, Anda masih pilih. Kan masih banyak. Atau yang nggak usah pakai rekening. Musola samping rumah Anda aja, betulin itu uang Anda berapa juta itu. Benerin madrasah di rumah Anda lebih gede daripada dukung sebuah pesantren yang dia kurang peduli syiarnya. Ini ada pesantren nggak peduli sama sekali. Nggak tahu bagaimana kok bisa tak peduli itu. Apa yang menjadi sebab seperti itu? Ini kita harus merenung yang demikian ini. Baru kemudian setelah itu, kita biasanya kalau kita dengan beberapa ustadz, langsung kita tawar-menawar. Ustadz, bisa enggak diganti Ustadz? Nanti saya bantu untuk saya promosikan. Diganti dengan syariat, diganti dengan ini. Itu. Atau kalau Anda punya uang, Ustadz, waduh ini hebat sekali. Saya akan sumbang. Sekiranya untuk menyumbangnya ini adalah bisa untuk bikin rekening. Nyumbangnya cuma 10.000 suruh ngerubah. Ustadz, saya nyumbang, tapi tolong buat rekening yang syariah. Karena sebut nama kami, kata Buya atau Ustadz saya di mana. Seperti itu. Saya akan nyumbang Ustadz, tapi kalau rekeningnya syariah. Dan saya minta dengan hormat Ustadz, setelah itu jangan pakai konvensional Ustadz. Anda dapat pahala double. Sudah nyumbang, langsung pakai syariah, dia berubah esok hari. Jangan hanya ngomong soal Ustadz, apaan nggak pakai syariah? Ganti syariah? Nggak nyumbang. Anda ini ya nggak betul begitu. Kan dakwah harus indah. Anda berani membuat perubahan seperti itu. Ada sebagian orang yang minta bantuan ke pondok. Dia memberikan rekening yang konvensional. Bagus, tidak apa-apa.
ente kasih tambahan, suruh ngerubah rekeningnya syariah. Selesai. Selesai. Jadi itu dakwah yang indah halus, nggak usah sok, nggak ada kecongkaan beragama itu bahaya banget. Gede merendahkan apaan tuh konvensional neraka dan sebagainya. Oh, nggak usah ngomong gitu. Karena bisa saja sebuah pondok pesantren memang kiainya nggak ngerti bahasanya sudah ada kemudahan begini. Ada kiai polos, rekening nggak ngerti, buka rekening nggak ngerti, ada kiai polos baik sekali. Maka tugas kita juga mempromosikan lembaga syariat ini. Itu bagian daripada dakwah. Bahkan kita selalu ingatkan, Anda berjuang di lembaga keuangan yang syariah ini nggak kalah dengan berjuang di pondok loh ya. Karena apa? Kalau urusan mondok, nggak kalah pentingnya. Kalau urusan mondok yang datang adalah orang-orang niat baik. Tapi kalau sudah namanya transaksi itu, tidak ada yang mau tertinggal. Semua orang setiap hari urusan dengan jual beli, transaksi dengan keuangan. Maka kalau seandainya dunia syariat, bank-bank syariah, lembaga keuangan syariah ini dikuatkan Allah, banyak yang terselesaikan. Nabi pernah mengisyaratkan kita itu suatu ketika nanti kita akan hidup pada suatu masa, kalaupun kita tidak makan riba, kita kena debunya riba. Sehingga kita urusan tol, kita harus pakai konvensional. Ngambilnya di mana? Urusan ini dan sebagainya. Karena apa? Bank syariahnya belum kuat. Kemudian, tapi jangan salah paham seperti banyak orang. Loh, Nabi aja sudah ngomong gitu, kenapa ente pusing? Pusing gimana? Kan kata Nabi, kalaupun tidak makan riba, kita akan kena debunya. Kenapa kita pusing-pusing? Lah, Anda ini tidak cerdas. Kalau sudah Nabi ngomong, kalaupun kita tidak makan riba, akan kena debunya riba. Anda jangan ngumpulin debu, itu orang cerdas. Kok ngumpulin debunya? Oh, kita sudah berusaha saja masih kena, kok malah kita nyebur di debunya? Ini kan salah gitu. Baik, sampai di sini. Kemudian setelah itu keluar dari majelis ini, pandang beliau-beliau yang masih dalam dunia konvensional dengan kelembutan dan kasih sayang. Mungkin Anda, Masya Allah, kami yakin yang sudah bergabung dengan kami itu rata-rata orang yang sudah banyak berbuat baik di tempat lain. Hanya ingin memperbanyak lahan pahala di akhirat. Kami yakin tuh. Sebab termasuk membangun pondok-pondok ini adalah mereka juga punya sambungan dengan ustadz-ustadz yang lain. Hanya yang bertemu kami dengan langsung biasa masih kita, Haji masih dengan kiai sana. Oh iya, justru pesan Buya, siapapun termasuk kepada Anda semuanya, yang sudah punya ikatan dengan kiai-kiai, jangan terpesona dengan promo kami lalu pindah kepada kami ninggalkan kiainya. Saya tidak mau itu. Ingat, semua yang bergabung dengan kami hari ini, kalau sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia di kampungnya, tetap sambung dengan beliau-beliau. Jangan tinggalkan beliau lalu pergi ke sini. Itu hawa nafsu. Tapi kalau Anda tetap sambung dengan beliau, lalu Anda menambah perjuangan dengan kami, itu yang kami inginkan. Atau Anda belum punya ikatan dengan guru, oke, bergabung dengan kami. Tapi yang sudah punya guru, kami tidak ingin mengambil Anda dari guru Anda. Karena apa? Guru Anda juga jalan menuju surga. Justru kami himbau, Anda harus makin hormat dengan guru Anda. Termasuk kalau ternyata guru Anda masih urusan dengan konvensional, ini tanda cinta Anda kepada guru Anda datang. Kiai, saya akan uruskan bank ini menjadi bank syariah. Gimana Kiai? Ini mau. Saya tambah duitnya. Saya bantu. Allah. Itulah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah. Yang kami inginkan seperti itu. Baik, ini saja bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Saling mencintai karena Allah. Indah di dunia, indah di akhirat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.